Oke, hai semuanya. Kita jumpa lagi ya, masih di Poppy. Pojok psikologi kita masih membahas tentang buku panduan psikologi kita yang berjudul Bintang Bersinar Terang Dalam Gelap. Kita masuk di bagian 14B. Nah, kita masih membahas tentang trauma. Tapi kali ini kita akan bahas tentang respon terhadap trauma. Jadi, setiap orang yang mengalami trauma itu bisa mengalami beberapa jenis respon yang berbeda ya. Nah, yang pertama adalah flight atau kabur. Nah, contohnya apa sih? Contohnya bisa jadi seseorang itu jadi workaholic. Jadi dia kerja terus karena dia ingin melupakan, sebenarnya dia masih punya trauma, masih punya luka di dalam dirinya. Dia mengabaikan itu dengan menjadi sibuk. Ya. Yang kedua jadi terlalu banyak berpikir. Kalau kata anak zaman sekarang mah overthinking. Nah, siapa nih yang suka overthinking? Nah, itu jadi cemas, jadi panik, gelisah gitu ya, susah duduk diam. Jadi mungkin mondar-mandir terus lah, berusaha menyibukkan diri atau ngomong terus misalnya ya. Bisa jadi mami OCD. OCD ini bukan dietnya Deddy Corbuzier ya. OCD ini Obsessive Compulsive Disorder. Apa itu? Biasanya kita sederhananya kita mengulang-ulang sesuatu secara berlebihan dan kita akan merasa cemas kalau kita tidak melakukannya. Misalnya apa? Bisa jadi seseorang yang mengalami kekerasan karena dia pernah mungkin ada pelaku kekerasan itu masuk di kamarnya dia saat kamar dia tidak terkunci. Mungkin dia akan ngecek terus pintu kamarnya apakah udah terkunci. Mungkin dalam 5 menit dia bisa 10 kali ngecek. Nah, itu kan sesuatu yang nggak normal. Dia lakukan berulang-ulang karena dia kalau tidak dia lakukan dia akan cemas. Nah, itu yang kita sebut OCD. Perfeksionis ya. Jadi dia ingin segala sesuatu jadi perfect. Nah, yang kedua apa? Adalah fight atau kita melawan atau menyerang. Dia ada orang, kalau dia mengalami trauma, maka dia cenderung jadi marah, meledak-ledak. Kemudian dia suka mengendalikan orang lain. Misalnya dia pengen ngatur. Nah, siapa nih yang punya orang-orang di dekatnya suka ngatur orang lain, berlebihan. Nah, bisa jadi mungkin dia punya ini, respon fight. Nah, mungkin suka membuli jadinya gitu ya. Mungkin orang dulu pernah dibully, terus dia akhirnya membuli orang lain juga yang lebih lemah. Nah, bisa jadi narsis ya, jadi dia terlalu mencintai dirinya sendiri. Kemudian ada perilaku eksplosif, ini kurang lebih sama kayak dia tadi meledak-ledak tadi ya. Dan yang ketiga adalah freeze atau membeku. Nah, ada juga orang jika mengalami trauma, dia jadi menjadi susah mengambil keputusan ya. Kemudian dia merasa terjebak gitu, nggak bisa maju ya. Mungkin dia jadi mengasingkan dirinya sendiri, menyendiri, dia juga jadi mati rasa atau numb. Nah, ini kadang ada orang-orang yang suka menghakimi nih. Wah, ini beneran sih yang mengalami kekerasan, kayaknya nggak sedih tuh dia. Kayak nggak ada rasa-rasa trauma gitu. Nah, masalahnya, kadang orang yang mengalami trauma tuh bisa menjadi mati rasa. Karena begitu hebatnya shock yang dialami karena kejadian itu. Nah, bisa jadi juga ini ya, freeze ini seringkali terjadi di kondisi kekerasan seksual. Jadi banyak orang tuh menghakimi ya, kenapa jadi korban itu nggak melarikan diri, nggak teriak aja gitu ya, nah, sehingga tidak terjadi kekerasan itu. Tapi masalahnya tidak semudah itu ya. Kadang saat kita mengalami sesuatu yang begitu mengerikan, tuh shock sekali bagi si korban, dia sampai otaknya pun freeze, membeku. Dia mau teriak nggak bisa, mau melawan nggak bisa, ya kan? Seperti itu. Itu ada fenomena yang kita sebut dengan freeze. Yang keempat adalah ada fawn atau menjilat orang lain. Jadi ada juga orang yang karena mengalami trauma, dia begitu berusaha keras untuk menyenangkan orang lain dan dia jadi kurang memiliki identitas karena apa-apa ikut orang lain aja deh, iyain aja ya biar disukain orang lain. Kemudian jadi tidak memiliki batasan. Jadi misalnya ada temennya minjem uang langsung kasih aja misalnya kayak gitu ya. Karena dia tidak mau ada orang tidak menyukai dia. Nah, akhirnya orang seperti ini akan menjadi kewalahan karena dia tahu sering berkorban demi menyenangkan orang lain. Nah, itu tadi adalah sekilas tentang bagaimana respon trauma orang yang berbeda-beda ya. Dan kita akan jumpa lagi, masih ada satu video lagi tentang trauma, ada part berikutnya. Sampai jumpa.